Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gajayana, apa kabar nih? Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini semuanya baik-baik aja ya. Buat kamu yang lagi beraktivitas di pagi ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Bareng lagi sama gue Dimas dan partner gue Rudi di Bursa Musik dan Inspirasi Pagi, sebuah acara yang pastinya bikin pagi kamu bikin semangat. Seperti biasa, kita bakalan nemenin Gajayana semua selama 1 jam ke depan. Kalian semua bisa request lagu melalui SMS ke nomor 087 777 777 dan 777. Nggak cuma request lagu doang, di acara ini kita juga akan ngebahas isu-isu yang lagi heboh tentunya. Dan yang gak kalah serunya lagi nih, kita juga akan ngasih kalian semua tips-tips yang menarik. Nah, pada penasaran kan apa aja yang akan kita bahas? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Gajayana FM 87.7. Satu lagu buat kalian semua dari Firsa Besari, Jelengan Rindu. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on 7 seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Paparapam, paparapam, paparapapapapapam. Hingga kita bertemu. X7.7 Gajayana FM, the best and the best radio. Di pagi yang sejuk ini telah tiba di sesi Mutiara Pagi yang diisi oleh Ustadz Hanan Ataki. Langsung saja mari kita dengarkan bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ilas sholah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita nggak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabb-nya adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu.
Kita boleh nggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh nggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu, karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid, karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum. H7.7 Gajayana FM, the best and the best radio. Masih sama gue Rudi dan partner gue Dimas yang akan nemenin kalian semua. Dan kali ini kita bakalan ngebahas tentang berita populer nih Sobat Gajayana. Nah, kalian pasti pada tahu kan, bentar lagi bakal ada pemilu. Betul banget nih, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024 sudah semakin dekat. Dan beberapa nama mulai mencuat sebagai kandidat kuat. Betul Dimas, ada 2 nama besar yang sudah resmi maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah ya. Yang pertama kita punya Pak Hendy, mantan wali kota Semarang. Beliau cukup dikenal dengan berbagai inovasi selama memimpin kota Semarang nih. Benar sekali Ruth. Dan calon kedua yang tak kalah menarik adalah Pak Lutfi, mantan Kapolda Jawa Tengah. Beliau punya pengalaman panjang di dunia kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di provinsi ini. Betul, jadi 2 kandidat ini menawarkan latar belakang yang berbeda, tapi sama-sama kuat. Pak Hendy dengan pengalamannya di pemerintahan kota dan Pak Lutfi dengan pengalaman menjaga keamanan di tingkat provinsi. Kira-kira siapa yang akan dipilih masyarakat Jawa Tengah ya? Itulah yang menarik untuk kita tunggu Ruth. Dan itu tadi sedikit informasi singkat dari kami. Tetap di Suara Pagi untuk kabar-kabar terbaru lainnya. Malam ini aku menanti kedatanganmu mengisi sepiku. Lama terasa waktu bergulir karena dirimu tak bersamaku. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. Di sini menjagaku selalu. Dengarlah doaku yang tak pernah meminta, bawa dia kembali bersama walau hanya sesaat. Masih terasa hembus nafasmu saat ku guncang, kau liburlah raku. Kini terasa semakin dalam rasa rinduku pada dirimu. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. Di sini menjaga
X7.7 Gajayana FM, the best and the best radio. Selamat siang Sobat Gajayana. Hari ini kita akan bahas sosok yang sangat menginspirasi, yaitu Jerome Pauline, mahasiswa berprestasi di Waseda University, Jepang. Selain berprestasi, Jerome juga dikenal sebagai YouTuber edukatif dengan channel Nihongo Mantapu. Gimana sih kisah Jerome ini bisa menginspirasi kita? Jerome Pauline gak cuma pintar matematika, tapi juga gigih. Ia gagal berkali-kali sebelum mendapatkan beasiswa ke Jepang. Dari kegigihannya, kita belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Bener banget, Jerome juga membagi waktunya dengan baik antara kuliah dan berkarya di media sosial. Dan yang keren, Jerome selalu meningkatkan pentingnya bersyukur, berusaha keras, dan berbagi dengan orang lain. Memotivasi anak muda Indonesia untuk bermimpi besar. Jadi, dari Jerome kita belajar bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan rasa bersyukur, kita bisa mencapai impian kita. Semoga kisahnya menginspirasi Sobat Inspirasi semua. Betul sekali, jangan pernah takut gagal dan teruslah berusaha. Sampai jumpa di inspirasi siang berikutnya. Adela. Luntur tanpa
ning pundakmu. Ilang ra bakal balik balik tanganku. Ilang bareng rasa tresnoku. Ada kowe jangan lebih mending aku sing ngalih. Wis mati rasa ndangmu. Apa dinyangka katresnamu. Kowe jangan lebih mending aku sing ngalih. Wis mati rasa ndangmu. Ojo kok kandhani karo selendangmu. Selendang biru sing ono ning pundakmu. Luntur tanpa warna bekas ning klambiku. Selendang biru sing ono ning pundakmu. Ilang ra bakal balik balik tanganku. Ilang bareng rasa tresnoku. Selendang biru kowe mati rasa. X7.7 Gajayana FM, the best and the best radio. Ya, nggak kerasa nih Sobat Gajayana, sudah hampir 1 jam kita nemenin kalian semua. Tapi jangan takut, karena besok kita bakalan nemenin kalian lagi di jam yang sama. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Maaf kalau ada salah-salah kata dan beberapa request gak sempat diputerin ya. Saatnya gue Rudi dan partner gue Dimas pamit. Selamat siang, selamat beraktivitas. Stay tune terus di X7.7 Gajayana FM, the best and the best radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.